1 Petrus pasal 3. Oke? Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu. Tadi kepada budak-budak ya. Ini kepada keluarga. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Cara ber-PI di sini ya. Ya, kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi itu yang berbicara kebaikannya. Ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengepang-ngepang pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, inilah yang diminta oleh Petrus, karena Petrus cuma sudah berkeluarga ya. Jadi dia tahu yang berharga di dalam istrinya itu adalah roh yang lemah lembut. Berbeda ya. Kalau dunia kan secara lahiriah dilihat ya. Ada emasnya, ada cincinnya, ada anting-antingnya, ada di lehernya, macam-macam ada ya. Semuanya lahiriah. Tetapi Alkitab tidak mengatakan itu. Yang dikatakannya adalah ada perhiasan, itulah batinnya. Sama dibuatnya, lahiriah dengan batiniah. Dua-dua menunjukkan keindahan. Itu yang mau diceritakannya. Jadi dalam zamannya Petrus ini, memang inilah yang dibutuhkan. Bukan mulut, tetapi keindahan secara alamiah. Rupanya istri di sini yang disenangi, perhiasannya ialah perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Makanya di sini kalau ada adik ini tukang cerewet, nggak akan laku Anda nanti. Nggak ada yang senang. Nah, bagaimana Pak? Cerewet terus. Ya, tukang cerewet nggak laku. Itu menurut Alkitab. Kalau duniawi bisa laku. Nah, karena dia suka dimarah-marahi gitu ya, tapi nggak bisa menyelamatkan. Jadi ada sesuatu yang ketahui, ada secara ruh ya, yang lemah lembut, dan itu dikatakannya berharga di mata Tuhan. Gitu. Jadi kan Tuhan yang kasih kecantikan ini, tapi nggak berharga bagi Tuhan itu. Ya itu kan luar ya, kan bagus. Nah, tapi di sini diceritakannya perhiasanmu. Karena senang orang berperhiasan ya. Kecuali saya ya, jadi saya orang ganjil saya. Kan nggak ada apa-apa, nggak mau saya. Lain ya, karena terikat kurasa, terikat ya. Kalau ada cincinku, ada ini, terikat kurasa, nggak bebas ya. Karena medan penginjilan saya kan kegelandangan umpamanya ya. Kalau dilihatnya emas kita kan menjadi batu sandungan. Apalagi nanti jumpa tukang rampok, ada yang mau dirampok. Ini apa yang dirampok kalau Alkitab cuma ke bawah? Pandita doi. Alkitab saja yang ada. Kan saya di apa itu? Di Medan itu ya. Malam jam 11 malam. Ya di Sungai Wampu itu. Tahu kalian Sungai Wampu ya? Itu dekat lewat ke binjekannya dari Medan Plaza. Kan di situ medannya. Saya kan ngabarkan Injil bukan yang gampang-gampang. Ya, mereka 3 orang waktu itu. Malam. Aku baru pulang ngabarkan Injil. Tukang rampok lah ini kupikir, karena aku juga ditinggal daerah itu kan, udah tahu semua medannya sama. Apa dita duit kata, karena Alkitab yang ku bawa orang tua baru pakai gue dikisah orang sinam orang semang, aku bilang orang semang katanya. Lepaslah aku kan gitu. Nah itu maksudku tadi. Jadi bukan perhiasan yang secara lahiriah ya, tetapi perhiasan secara batiniah. Apakah nanti Anda dapat ini belum tahu aku. Tapi dikasih tahu Petrusnya memakai perhiasan emas, ini lahiriah semua, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut,
tenteram yang sangat berharga di mata Allah. Tenteram ini yang paling enak. Tahu Anda kenapa dipakai istilahnya tenteram? Karena umumnya di rumah itu senang orang semua tinggal. Ini kan istilah perjalanan di atas kapal. Kalau di atas kapal itu nahkoda kapal, anak buah kapal itu tukang cerewet, bagaimana? Nggak aman kita di rumah. Ya, nggak senang orang. Jadi dengan ini, inilah yang perhiasan kita. Ya, apakah nanti Anda bisa seperti membuatnya, nggak tahu aku. Ya, apakah Anda bisa membuat supaya muncul roh yang lemah, lembut dan tentram? Ini ada dua. Jadi perempuan itu sebenarnya kasar, itulah salah satu kali pantangnya. Kalau dalam Alkitab ini, kasar dan grogi. Dia harus memiliki sikap lemah, lembut dan tentram. Tahu cerewet kan? Datang mama. Ini apa ini semua? Ini apa semua? Ini semua. Bagaimana ini begitu? Itu namanya bukan roh lemah lembut. Itu roh bikin guntar semua gitu. Akhirnya sembunyilah anaknya semua di bawah kursi. Di mana kau gitu? Ini aja pun gak bisa kau kerjakan katanya. Dari mana kau tadi? Semua gak beres, apapun gak beres. Udah sih diam semua. Ini roti nah kata. Oh kata. Nah ini bukan roh lemah, lembut dan tenteram. Perhatikan nanti. Itu yang diminta. Ini kan Alkitab. Ya. Apakah perhiasan waktu itu nggak aman, nggak tahu aku. Tapi itulah dia. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Rupanya roh lemah lembut, roh tentram itu ia menaruh pengharapannya kepada Allah. Itu artinya. Jadi ketahuan dia punya pengharapan dengan Allah. Itu rupanya membuat dia tenteram dan lemah lembut. Grogi itu nampaknya karena keputusasaan. Tidak ada pengharapan yang bisa membuat nanti tenteram. Jadi tenteram di sini pasti buah Roh Kudus memang dipancarkan dalam hidupnya. Karena ini yang berharga di mata Tuhan gitu. Jadi kecantikan yang kasih Tuhan ini enggak berharga. Karena besok enggak lagi ada itu. Menjadi rumput, menjadi layu. Jadi enggak lama dia bunga juga menjadi gugur. Tapi yang ini remah lembut dan terutama kali waktu dia menaruh pengharapannya kepada Allah, enggak ada yang bisa mencabutnya karena itu berharga di mata Allah. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi kelemahan laki-laki mengancam istrinya. Makanya dia tidak takut walaupun diancam oleh suaminya karena dia punya pengharapan kepada Allah yang akan di pihaknya dia dan memelihara dia. Karena tadi dia sudah lemah lembut dan tenteram dan menaruh pengharapannya kepada Allah. Diancam suaminya pun enggak grogi dia karena pengharapannya teguh, Allah lah yang melindungi dia. Amanlah, ya. 7. Demikianlah kamu juga, hei suami-suami. Ini suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Jadi kepada bapak-bapak pada waktu itu jangan pandang rendah kepada istri. Harus menghormati mereka. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Sudah tahu kita tadi dari kasih karunia, di mana Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus menanggung dosa kita. Itu kasih karunia. Ya, jadi istri-istri ini juga menerima kasih karunia yang berasal dari Allah, di mana dosa mereka sudah diampuni, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami ada penalti ya. Kalau dia kasar, tidak hormat, apa yang terganggu? Doanya tidak dijawab. Itu ada penaltinya. Kalau dia nggak sopan sama istrinya, Allah menjadi pembela istri itu, walaupun berdoa suaminya nggak akan dijawab Tuhan. Itu penalti ya, hukum. Berikutnya, dan akhirnya ini sudah
sepertinya Petrus mau mengakhiri suratnya. Ya, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini bukan istri, bukan suami, bukan budak, bukan tua, bukan tuan, tapi semuanya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, diulanginya ya, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Itulah tujuan kita. Jadi orang yang mendapat kasih karunia dari Allah, hidupnya memberkati. Makanya kalau Anda makan di rumah orang, ingat itu, supaya jangan nanti kurang makannya, jangan nanti kurang rezekinya, kita santap semua nasinya itu. Tapi tinggalkanlah berkat. Saya ulang, ini penting kali. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi kalau kita makan di rumah orang sebagai pekabar Injil, itu tidak boleh lupa, tinggalkan berkat di rumahnya itu. Kan itu kata Tuhan Yesus ya. Itu saya nggak aksegesin tadi mana itu pun tahunya kami nanti kami cari, kan bisa ya. Kalau kamu diterima, tinggalkanlah berkat. Kalau tidak, bawa lagi salammu itu kembali. Ini kurasa kita yang kurang kali. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Ya, saya ulangi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Ya, rupanya ada kuasa orang memberkati dan mengutuk. Tapi kita bukan untuk itu dipanggil, supaya untuk memberkati. Jadi kalau Anda sudah makan nanti, mana tahu ya, diundang orang Anda khotbah, sudah itu dikasihnya amplop umpamanya, katakan sajalah nggak banyak ya, 100.000 umpamanya. Itu tanggung jawab Anda memberkati orang itu, mendoakannya. Berkatilah orang itu, Tuhan, aku tadi sudah makan di rumahnya, jangan nanti nasibnya itu berkurang karena sudah kumakan, tapi tambahkanlah rezekinya. Ya, itu namanya tahu berterima kasih di hadapan Allah dan tahu berterima kasih di hadapan manusia. Itu di sini diminta. Ini sudah cara hidup yang sangat sederhana. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Karena kamu sudah memperoleh berkat, tinggalkanlah berkat itu sama mereka. Ingat Petrus dapat berkat, ikan banyak, kemana dibuatnya? Ya, diberikannya berkat itu kepada teman-temannya yang lain. Maka alangkah baiknya aku hari ini nak mengerti firman Tuhan tadi begini. Kau apa kau dapat tadi? Bagikanlah. Kan itu artinya saling memberi berkat. Karena bagi kita lain berkatnya masing-masing, dibagikanlah. Apa kau dapat hari ini firman Tuhan, kau mengerti gitu. Aku di sini tadi mengerti aku, tapi dalam hal ini aku nggak tahu gitu, kan bisa ya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Maka Petrus dipanggil untuk mendapat ikan. Sesudah dapat ikan, mendapat berkat dia, diberikannya berkat itu kepada orang lain. Itu tanggung jawab. Nah, lebih dalam, kalau ini sudah ada, maka pasti nanti Tuhan akan memakai Anda. Itu rahasianya. Nanti waktu pengutusan terakhir pasti kutanya, mana buku doamu? Nggak ada Pak. Oke, nggak bisa. Baru kedua, apa saja yang kau doakan? Itu juga nggak ada Pak. Oh, nggak bisa. Dirimu pun nggak kau doakan, cuma itu sekali-sekali. Itu nggak bisa. Karena tujuan kita datang sama dia memberi berkat. Untuk bisa berkat Tuhan turun, kita harus mendoakan dia duluan. Sesudah itu barulah nanti berkatnya turun. Mana ada kalimatnya itu Pak? Ada. Lihat, ladang telah sudah itu apa dikata Tuhan Yesus? Berdoalah supaya Tuhan mengutus penuai. Berdoa ajar-ajar. Sesudah berdoa murmur gimana? Sekarang kaulah pergi. Maka sebenarnya kehidupan rohani kita tergantung sekali hubungan kita dengan Allah. Maka adik-adik kan sudah melihat mungkin topik doa di buku itu ya. Hari Rabu mendoakan Bapak si Anu, aku makan di rumah si Anu, aku makan di rumah si Anu. Hari Selasa doakan ini, Kamis ini doakan ini, Kamis doa. Makanya sekarang bagian yang sedang kudoakan sudah kulihat hasilnya.
Ya. Karena itu berkat dari Dia. Kan berkat dari Dia memampukan kita berdoa untuk Dia kan. Nah, barulah kita bisa pergi memberitakan Injil. Ya. Hubungan kita dengan Allah dalam doa, hubungan Allah dengan kita memberi berkat, hubungan kita dengan orang lain meninggalkan berkat di rumahnya. Tetapi harus berhenti dulu caci maki kan tadi atas ya. Kejahatan dengan kejahatan, berhenti dulu kita melakukannya itu, baru kita bisa memberi berkat. Maka aku paling takut kalau diberi orang, wah ini berbahaya nih. Gitu. Ya, kalau nggak diberinya kan nggak ada utangku, lusa aja dia ke sana. Tapi kalau diberikannya diingatnya aku, wah itu takut aku, karena sudah ditetapkan untuk itulah kamu dipanggil untuk mendapat berkat. Sesudah itu berilah berkat itu kepada orang lain. Makanya kutuk akan berkurang. Daripada di mana-mana tukang sumpah, mati kau. Mati kau di situ. Jahat kali kau. Awas setan ditangkap itu. Semua numpahi kerjanya. Untung aja Allah masih membatasi. Kalau Allah biarkan gimana? Sudah matian anaknya, matian 6 burunya, semuanya nggak ada jadi berkat lagi dunia ini. Nah, dengan kita mendoakan ini kan Allah kasih damai di dalam hati orang. Aku tidak tahu berapa orang Anda doakan sekarang. Aku mau tanya nanti akhir les ini. Adakah Anda doakan satu orang satu hari, atau satu hari satu minggu, atau satu bulan sekali? Karena doa mendahului kaki. Saya ulangi, doa mendahului kaki. Ya, kaki belakangan, doa duluan. Allah duluan berjalan, baru kaki ini berjalan. Doakanlah, kata Tuhan Yesus kan. Saya sudah berdoa, sekarang kakimu pergi, katanya kan begitu. Pernah ada adik katakan, oh ini mau menjadi misioneri Pak, katanya. Oke, aku jumpai karena diundang aku. Kutanya dia semua, oh nggak cocok kau jadi pendeta saja kau di gereja ini, itu yang cocok. Karena satu pun nggak pernah dia mendoakan orang-orang yang tersesat di dalam dunia ini, gitu. Maka perlu juga kalau di rumah kita ada map. Jadi itu kuasa ya. Berkat sudah turun, kuasa untuk kaki berangkat. Doa dulu, baru kaki berangkat, baru hati pun mengikut. Baru berkat pun dari surga, memungkinkan semua doa itu terjadi, harus dijawab. Ya, cukupkah? Ya, untuk itulah kamu dipanggil menjadi berkat. Makanya tadi kita bilang apa? Kalau orang yang benar menderita, kalau karena kehendak Allah, kalau enggak biasanya orang ini membawa berkat bukan menderita. Tapi kalau memang terjadi penderitaan oleh karena kasih karunia Allah, ada maksudnya. The purpose of suffering pasti ada terjadi. Yesus orang benar, tapi karena kehendak Allah dia menderita. Itu sudah jelas khotbahnya ya. Oke, kita lanjutkan. Berapa? 10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Bagaimana Anda menjaga lidah? Diam kau lidah gitu. Ini kalimat pertama, sederhana kali. Menjaga lidah. Sudah semua lidahnya dijaga, ya menjaga lidah. Jangan katakan kata-kata yang berbahaya. Jangan katakan kata-kata yang tidak membangun. Itu dari Efesus ya. Ya, tapi inilah jaga lidah. Itu aja dulu, jangan terlalu banyak kali. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan yang menipu. Aku sudah sungguh memang percaya katanya, tapi menipu. Karena dalam hatinya berkata apa? Nggak benar kucapkan itu. Itu harinya tidak menjadi baik. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab ini 12. Kenapa dikatakannya ayat 10 dan 11? Itu doktrinnya ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Makanya tadi aku bilang orang benar enggak menderita karena mata Tuhan tertuju kepadanya. Tetapi di dalam perjanjian baru tadi, satu yang benar itu Yesus Kristus menderita
ada the purpose of suffering, supaya dosa kita diambilnya. Nah, tetapi kalau secara biblikal tidak, orang benar itu di mata Tuhan. Di mata Tuhan artinya dijagai, dipelihara. Itu artinya sini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, makanya tadi itu kasih karunia. Tetapi secara prinsip Alkitabiah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi beraninya kita mengatakan orang jahat akan binasa, tunggu saja. Ya. Tetapi kalau dia hidup di dalam kasih karunia tadi, itu berbeda ya. Makanya Paulus itu jahat, tetapi dia mendapatkan kasih karunia Allah. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Jadi Petrus punya prinsip itu benar. Makanya tadi tingkah lakunya Anda lihat hampir semuanya baik. Ya. Tetapi kasih karunia itu berbeda ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan siapa yang akan 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Ya. Rajin berbuat baik. Aku harap tahu kita ini ya. Ya. Tahukah Anda rajin berbuat baik? Ya, sulit aku menceritakannya. Tapi mungkin bisa Anda tangkap. Kalau aku memasuki satu negara, karena ada 3 suku. Kalau masuk aku suku yang satu ini, itu namanya suku Kampa. Itu ngeri kurasa. Karena banyak kali pembunuhan. Apalagi hubungan suami istri. Makanya laki-laki banyak kali mati di daerah itu karena perbuatan jahat itu. Tapi kalau aku pergi lagi ke sukunya orang Lhasa, itu hampir semuanya mereka lemah lembut. Dan tidak pernah ku dengar pembunuhan di situ. Karena 3 suku mereka. Ya, satu tadi suku Kampa. Satu lagi ada suku yang memang ini baik. Jadi asal datang dia dari daerah itu, aku langsung punya sikap. Ini nanti harus hati-hati. Karena memang bangsanya seperti itu. Kalau ada nanti di sini lagi, oh ini bangsanya harus begini, kamu harus lagi hati-hati. Apalagi kalau suku yang ini orangnya lemah lembut kali. Dan dalam semua sejarah tidak pernah dia menyakiti hati orang. Nah, makanya negara kita ini umpamanya lah, kampung kita inilah, suku kita inilah katakan, semua sudah ada di internet. Jadi kalau orang turis ke sini sudah tahu dia. Kalau dia masuk suku ini, begini nanti ceritanya. Kalau masuk daerah ini, begitu lagi ceritanya. Maka di sini katakannya tadi, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Memang itu situasi kampung itu. Kalau dia rajin berbuat baik, nggak ada orang yang berbuat jahat sama dia. Itu daerah ini. Nah, baru kita lanjut lagi. Tetapi, ini yang kita akan lama, ini besok kurasa akan kuceritakan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Satu sisi secara umum, kalau kita rajin berbuat baik, maka kita tidak mengalami penderitaan. Ini kembali lagi kepada persoalan yang tadi. Ya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Oke, kita baca Alkitab. Enggak saya gesek-gesek. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apakah Anda mengerti ayat 15 ini? Kalau Anda hidup dalam kebenaran, nanti ada orang bertanya. Ya, nanti pasti ada orang
Tanya, karena dilihatnya pengharapan yang Anda miliki itu. Tapi waktu kita menjelaskannya harus dengan prinsip yang lemah lembut. Itu. Jadi secara kasar kita baca Alkitabnya dulu. Berikutnya ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Itu prinsip hidup. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Kan diulang ya, tadi kita mengertikan senyap. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ini ada dua. Dua-dua bisa mengalami penderitaan. Berbuat baik pun bisanya kita mengalami penderitaan, apalagi berbuat jahat. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Ini maksudnya. Kristus itu benar mati satu kali. Menderita juga dia. Tapi apakah dia berbahagia? Itu yang mau diungkapkan tadi. Nah, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini dia. Makanya kita tadi, the purpose of suffering bagi Yesus ada tujuannya. The purpose of suffering sebagai murid Kristus, Kristus sudah memberikan teladan, ada tujuannya. Jadi bukan sembarangan ya. Jadi kalau nanti ada orang Kristen menderita, jangan katakan itu sembarangan. Karena payahnya orang Kristen mengalami penderitaan. Payah kalinya. Cuma Yesus yang menderita dari semua nabi-nabi yang lain. Tujuannya apa? Untuk membawa kita kepada Allah. Jadi sufferingnya Yesus supaya kita bisa diselamatkan, ada tujuannya. Ini yang diajarkannya. Sebab juga Kristus telah mati sekali, penderitaan kan, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh, penderitaan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Itu kita nggak usah kisah-kisah sekali. 2:19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. The purpose of suffering. Jangan lupa ini kata kunci sekarang. Mungkin nanti kita tanya, bagaimana dia pergi khotbah kepada roh-roh yang sudah mati? Ya, berarti masih bisa dikhotbah orang mati itu, gitu ya. Nanti akan kukirimkan bahannya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Itulah dalamnya the purpose of suffering tadi. Karena banyaknya penderitaan ini, dalam roh pun dia pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sudah mati, bukan orang hidup saja. Jauhnya penderitaan itu maksudnya supaya mereka diselamatkan. Nah, saya baca. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Wah, itulah dulu. Ini enggak aku jelaskan, sebentar lagi aku kirim ya. Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ini juga payah. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Hebatnya ya, menderita tetapi sekarang penuh dengan kemuliaan. Jadi karena Kristus telah menderita, ulang ya, sama kali dengan yang tadi pagi. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, apa katanya?
kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bagaimana menderita secara jasmani berhenti berbuat dosa? Oke, nanti saya jelaskan. Ini kita baca saja dulu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Inilah jawabnya. Kalau kita sudah menderita secara jasmani, artinya kita sudah hidup menurut kehendak Allah. Berhenti kita berbuat dosa. Makanya waktu kita khutbah kan nggak mungkin kita berbuat dosa. Ya nggak mungkin kita cakap ini. Ya. Nah, jadi ini kita baca saja, nanti saya kirimkan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Bisa sudah tahu, kalau kita sudah mengalami penderitaan secara badani, maka berhentilah kita berbuat. Apa di sini mereka berhenti? Tidak lagi campur urus dengan yang lain itu. Akhirnya mereka difitnah, menderita dia secara jasmani. Kalimat yang paling enak ayat 4, sebab itu mereka heran. Jadi bisa teman-teman kita itu sudah heran melihat kita. Tidak lagi ikut campur dengan kenajisan mereka semua. Dengan demikian mereka memfitnah kita. Kan sudah kita mengalami penderitaan secara jasmani. Rokok nak katanya. Aku sudah bau kurasa, kita bilang kan. Minumlah katanya. Sudahlah aku minum kopi saja gitu. Kan sudah mulai kita mengalami jadi apa sama kamu katanya. Ya aku cukuplah teh dingin saja gitu. Dia heran dia, karena dulu biasanya apa? Kok gitu ya. Sekarang minta teh manis. Kan sudah menderita dia secara jasmani, tidak ikut cemplung lagi dengan mereka. Akhirnya teman-temannya bagaimana? Heran. Jadi sebenarnya membuat mengerti aku sudah lahir kembali sebenarnya nggak payah. Sudah heran orang lihat hidupku. Memang betullah kau sudah sekolah teologi katanya. Kawan-kawanku dulu kayak gitu. Udah betul-betul kau jadi pendeta katanya. Karena kami sama tiap hari kan gitu. Dia masih terus, aku sudah berhenti. Ya sama-samanya kami kakek dia tua, tapi aku nggak minum lagi gitu. Heran dia, ngapain kau di sini duduk kata. Nemani anda lah. Ya kalau kau mau minum, pergilah kau. Nggak usah lagi kita sama katanya, kan sudah menderita. Ya begitu ceritanya nih. Oke, kita baca lagi ayat 4 ini. Jadi sudah heran teman-teman saudara, anda nggak ikut lagi sama dia. Itulah makanya kita sudah mengalami penderitaan secara badani, diasingkan kita. Janganlah kita berkawan. Itu sudah parholi-holi itu katanya, gimana kalau ya? Sudah bersih-bersih dia katanya. Oke lah, ini anda tahu. Herannya, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di situ akhirnya tetap. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, ayat 6 ini sama dengan 19 dan 20. Nah, ini bahannya kita nggak bahas di sini. Bagaimana Yesus mengabarkan Injil kepada roh itu. Ini judulnya ya, jadi ini dari Word Search New Testament. Jadi dari Alkitab itu saya terjemahkan apa maksudnya ini. Maksudnya yang mana? Yesus pergi mengabarkan Injil kepada roh-roh orang mati. Apa yang dimaksudkan di situ? Apakah orang mati itu masih bisa mendengar Injil? Apakah orang mati itu nanti masih bisa diselamatkan?
Itu di situ ceritanya panjang. Sudah bisa sampai kah? Oke, terima kasih. Kalian bahas nanti ya, supaya besok kalau kita masih ada waktu, kita baca sedikit selesai 1 Petrus, selesai nanti 2 Petrus, barulah masuk Lukas. Mari kita berdoa. Kami mengerti hari ini kasih karunia. Itulah kasih karunia yang diberikan Bapa di surga kepada Tuhan Yesus untuk mati guna pengampunan dosa bagi kami. Kristus yang benar, tidak bersalah, tapi dia dicaci maki supaya kami mendapat pengampunan dosa dari Bapa yang di surga. Inilah kasih karunia yang kami mengerti dalam bagian ini. Tuhan, kami mengucap syukur, semakin hari Tuhan menambahkan pengertian kami. Dan di atas semuanya, supaya kami yang diberkati bisa memberi berkat kepada orang lain. Kalau Petrus mendapat berkat diberikannya kepada teman-temannya, ajar jugalah kami apa yang kami dapat, kami ajarkan kepada teman-teman kami yang lain. Sehingga pengertian iman berkat yang sudah kami terima boleh kami bagikan kepada orang lain. Kalau adalah seandainya Tuhan akan kirim, akan bertanya kepada kami, pengharapan apakah yang ada pada kamu? Maka aku harus menjelaskannya dengan lemah lembut, menanti kapan Allah melawatnya sampai dia juga dapat percaya. Lindungilah kami Tuhan kami Yesus daripada yang jahat, daripada semua si jahat. Dan mulai kami berdoa, kemanakah perjalanan hidup kami ini? Engkaulah yang membuat kami lahir, Engkau juga yang membuat kami menerima kasih karunia. Dahulu kami bukan umat Allah, tetapi sekarang yang dikasihi oleh Allah. Karena itu kami mohon, tuntunlah perjalanan kami sejak kami percaya kepadamu, baik melalui doa kami maupun pembacaan Alkitab kami, sehingga kami tahu akhirnya bahwa memang benar Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami juga bisa memberikan berkat kepada orang lain. Untuk itulah kami dipilih oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kasih karunia-Mu itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kalau masih ada sifat kami yang lama, kami berdoa, waktu kami melakukan kehendak-Mu, maka berhentilah dosa itu. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Dan sekali lagi menyerahkan tujuan STT yang Tuhan tetapkan ini, supaya kami dapat mendengarnya, dan di dalamnya lah kami hidup, dan di dalam hari yang akan datang kami tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Mata-Mu tertuju kepada orang benar. Amin.